Yuk dimulai. Hilmi, bagus. Hilmi udah mulai nge-record kan? Yuk, Aman ya? buka kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para hadirin dan Bapak Instruktur, Bapak Ridho. Terima kasih telah hadir pada acara materi kali ini. Perkenalkan, saya Vicky Dinara dari SMA PGRI Depok yang akan bertugas sebagai host. Dan rekan-rekan saya yaitu Hilmi Syafiq yang bertugas sebagai moderator dan Bagus Jundawinata yang bertugas sebagai presenter. Selanjutnya akan saya serahkan saja kepada moderator Hilmi. Waktu dan tempat silakan. Saudara Bagus Jundawinata lahir di Bogor dan besar di Kota Depok. Kelahiran 16 Agustus 2003, siswa dari SMA PGRI Depok yang akan membawakan materi yaitu adalah dampak positif dan negatif dari game. Sebelum diskusi ini dimulai, demi menjaga kekondusifan serta ketertiban pada diskusi kali ini, saya akan bacakan beberapa aturan sebagai berikut. Harap semua peserta untuk mengaktifkan mikrofon serta kameranya ketika pemaparan materi oleh presenter sedang berlangsung. 2. Setelah pemaparan materi oleh presenter tuntas, maka peserta diperbolehkan untuk bertanya mengenai materi yang telah dipaparkan sebelumnya. 3. Peserta boleh bertanya melalui kolom komentar ataupun dengan mengaktifkan mikrofonnya masing-masing. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada presenter kita yaitu Bagus Jundawinata untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, Kak. Sebentar ya, moderator. Ada kendala ini. Wait. Tunggu sebentar. Oke, baik. Terima kasih kepada Hilmi Syafiq selaku moderator kita dan kepada KPK host kita. Oke. Tidak lama-lama lagi saya akan membawakan sebuah materi yaitu dampak positif dan negatif dari game. Oke. Sebelum kita lanjut ke dampak positif dan negatif dari game itu sendiri, kita harus tahu apa sih game itu. Game adalah permainan yang menggunakan media elektronik yang merupakan suatu hiburan yang berbentuk multimedia yang dibuat dengan semenarik mungkin, dengan secantik mungkin, dengan sebagus mungkin agar para pemain yang menggunakan game tersebut itu mendapat kepuasan pribadi atau mendapat kepuasan batin.
Nah, seperti halnya pada zaman sekarang ini nih. Pada zaman sekarang ini kan game-game itu kan ada banyak sekali ya jenisnya, seperti game RPG, MMORPG, FPS, dan lain-lain. Nah, awal sampai sekarang aja itu perkembangannya itu sangat lama. Yang awalnya gamenya itu yang saya tahu itu hanya berbentuk 8 bit. Lalu lama-kelamaan itu dia mulai merubah. Itu dikarenakan para pengguna game itu atau para konsumennya itu menginginkan yang lebih dan lebih. Jadi sehingga para pembuat gamenya itu harus memikirkan cara bagaimana mengembangkan game tersebut. Nah, berikut di sini ada gambar. Nah, di sini saya ngambil 2 gambar yang sedang populer ya. Nah, ini game yang di gambar atas ini adalah game Mobile Legends. Game Mobile Legends ini sempat trending atau populer pada tahun 2018 itu benar-benar banyak yang memainkannya dari baik kalangan usia muda, tua, dan anak-anak. Tetapi yang paling kalangan anak-anak. Berikut yang gambar kedua ini, yang bawah ini adalah game yang rilisan terbaru, yaitu game Genshin Impact. Game Genshin Impact ini adalah game yang menurut saya itu sangat bagus, serius sangat bagus. Itu gamenya itu cara pengelolaan gamenya itu sangat menarik. Itu dia bisa dimainkannya itu bisa lewat PS, bisa lewat HP, bisa lewat PC. Nah, namun yang jadi kelemahan game ini adalah itu dia harus membutuhkan prosesor yang tinggi, seperti membutuhkan RAM 8 GB, terus harus Snapdragon 845. Nah, itu ya. Lalu kita balik lagi. Berikut ini adalah dampak-dampak dari game. Oke, yang pertama adalah menambah teman. Emang benar, dengan bermain game itu kita menambah teman? Tentu saja benar, karena di situ kita akan bertemu berbagai macam orang. Nah, sehingga biasanya kalau kita main, itu kalau kita cocok sama orang tersebut, itu pasti kita ingin berteman dengan orang yang pernah kita main itu, seperti menambah teman atau menambah followers. Nah, itu dampak positifnya, jadi kita bisa jadi banyak teman. Nah, terus yang kedua adalah membuat pola pikir semakin cepat. Nah, dalam game itu dia tidak hanya bermain game aja kayak buang-buang waktu gitu, dia game ini itu dapat membuat pola pikir kita itu semakin cepat, dan dalam berpikir itu semakin enak. Jadi kayak game strategi atau game puzzle itu kan pasti kan membutuhkan pikir atau otak, karena itu benar-benar dipakai itu untuk game yang seperti itu. Namun ada juga game yang tidak perlu untuk memakai otak, seperti game yang jalan-jalan aja atau gimana. Nah, lalu yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan berbahasa asing. Nah, ini nih, kalau kita main game online atau game offline itu kan biasanya gamenya itu kan ada yang berbahasa Inggris, atau yang berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa Jepang. Nah, dalam game ini itu biasanya kita kalau nggak tahu apa artinya kan kita pasti bingung kan kalau mau main game itu. Nah, di sini kita pasti secara nggak langsung itu belajar bahasa-bahasa asing yang ada di game tersebut. Seperti halnya itu game online. Nah, game online itu kita kan kalau game online kan pasti otomatis itu bertemu dengan orang berbagai banyak kalangan, dari orang berbagai belahan dunia. Seperti halnya itu Mobile Legends. Saya itu pernah ketemu dalam bermain game itu, saya pernah ketemu orang luar yang dari Inggris. Itu dia ngomongnya benar-benar full Inggris, dan itu jadi suatu pembelajaran secara nggak langsung sih untuk saya, untuk mengerti apa sih arti dari bahasa dia tersebut. Nah, lalu yang keempat adalah untuk mengurangi stres. Nah,
dalam game ini kita biasanya kalau udah jenuh pikiran atau jenuh pikiran itu atau jenuh tugas itu biasanya kalau kita main game itu biasanya pikirannya jadi rileks. Tetapi game yang dimainkan itu harusnya itu yang game yang santai, jangan yang berat, yang ringan, yang benar-benar itu merilekskan pikiran otak kita. Nah, ini sangat berguna sekali sih. Saya pribadi sendiri itu, saya kalau lagi pusing itu saya biasanya suka main game itu biasanya pusing saya hilang, kayak benar-benar udah rileks ininya pusingnya. Lalu yang kelima ini adalah melatih kesabaran. Nah, dalam game itu biasanya kan kita ditemukan beberapa kendala kan, seperti misalnya main game offline filenya korup atau gamenya itu nggak bisa dimainin atau nggak bisa diapa-apain. Nah, itu kita harus sabar, harus mencari caranya tersebut. Nah, kalau yang untuk game online itu biasanya kita kalau main itu kalau dapat tim jelek kan kita biasanya kayak kesel gitu. Nah, itu juga secara nggak langsung sih kita itu bisa melatih kesabaran kita, seperti sabar dalam hal nge-lag game atau buffering atau nge-freeze atau patah-patah. Nah, itu dampak positifnya. Nah, ini berikutnya dampak positifnya. Lalu untuk dampak negatifnya adalah ini sih udah banyak yang ngalamin sih pastinya untuk dampak negatifnya ini. Nah, yang pertama adalah kecanduan. Nah, ini sih yang paling berbahaya jika sudah kecanduan dalam bermain game itu. Kita pasti akan fokus ke game tersebut dimanapun dan dimanapun. Itu pasti seperti itu. Nah, ini makanya perlu ada pengawasan atau perlu ada pengaturan dari diri kita sendiri agar kita itu tidak kecanduan dalam bermain game online maupun game offline. Nah, ini kalau udah kecanduan itu biasanya susah dihilangin. Kalau untuk saya sendiri sih, saya dulu tuh sempat kecanduan, namun karena saya sering dikasih arahan oleh orang tua saya. Nah, ini nih perlu ada dorongan juga dari orang tua. Orang tua saya itu bilang, boleh main game, tapi jangan berlebihan. Nah, itu suatu patokan. Nah, dan akhirnya saya itu bermain game hanya sekadar secukupnya dan benar-benar untuk merilekskan pikiran atau dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah, nah ini nih yang biasanya terjadi. Kalau saya sih juga biasanya sering ngalamin kayak gini nih. Kalau udah main game itu biasanya itu malah jadi males. Kayak males ngapa-ngapain. Pasti aja maunya itu main game mulu. Nah, kayak dari pagi sampai malam itu disuruh bantu orang tua, bilangnya males atau capek. Nah, ini nih yang sering dialami oleh orang-orang. Lalu, yang ketiga itu adalah kurang tidur. Nah, ini biasanya nih yang kurang tidur ini nih dia udah menurut saya sih kayak udah kecanduan dalam main gamenya itu. Biasanya kan kalau kurang tidur itu kan berarti kan dia mainnya malam-malam kan, dari malam ketemu pagi. Nah, udah gitu pas paginya itu dia harus sekolah, terus main lagi. Nah, ini tuh sebenarnya sangat nggak bagus untuk kesehatan diri kita maupun kesehatan kita itu sangat nggak bagus, soalnya kan dapat menurunkan imunitas tubuh, terus dalam hal menangkap pelajaran kita jadi nggak fokus, terus malah jadi males juga, terus malah jadi lemes juga. Nah, ini nih efek-efek dari kurang tidurnya. Lalu, kerugian finansial. Nah, kerugian finansial ini maksudnya adalah biasanya kalau orang yang punya duit itu kan kalau dalam game itu kan ini kayak ada karakter atau ada tokoh game itu yang bagus atau yang menarik. Nah, biasanya kalau orang yang punya duit itu dia suka mengeluarkan duit. Nah, ini kalau mengeluarkan duit sih biasanya sih ada. Cuman
Yang jadi masalahnya itu kalau mengeluarkan duitnya itu seperti benar-benar menghabiskan seluruh gajinya kayak cuma buat game doang, tapi nggak dipikirin buat makannya, nggak dipikirin buat hidupnya. Nah ini yang jadi masalahnya nih. Makanya kan banyak orang yang bangkrut gara-gara game dan lain sebagainya. Nah, lalu untuk yang malas mandi. Nah, ini biasanya sih, ini saya jujur pribadi sih. Ini saya sering banget gara-gara main game itu saya jadi males mandi walaupun mainnya cuma sebentar doang. Entah kenapa ya begitu, saya juga ini sih ngerasain sendiri itu kayak pengennya duduk aja. Maka itu saya selalu di pikiran saya selalu harus main gamenya itu harus secukupnya, harus stop walaupun kadang ini lupa waktu. Nah, terus dan juga ada tambahan lagi. Biasanya tuh kalau main game itu dampak negatifnya itu dia bisa lupa waktu, kayak lupa waktu makan, lupa waktu tidur, lupa waktu sholat. Nah, ini nih kalau udah seperti ini nih udah parah ini. Ini kayak benar-benar harus dihindari atau diberhentikan kalau sudah seperti ini. Ini karena dapat memengaruhi ke dalam rohani maupun fisik. Baik, terima kasih. Seperti itu saja atas penyampaian materi saya pada kali ini. Oke, saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Pemaparan yang menarik ya, karena saya juga dulu pernah mengalami seperti itu. Salah satunya mungkin lupa waktu. Ya, betul sekali, lupa waktu. Jadi waktu itu pernah ranking saya turun, jatuh sekali. Ya, memang betul sih dampak-dampaknya yang sudah dipaparkan tadi. Oke, karena pemaparan materinya sudah selesai oleh Saudara Bagus Gundawinata, saya buka sesi tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya mengenai materi yang telah disampaikan, saya persilakan. Tanya Pak ya, tanya ya, Gus ya. Iya Pak. Ya Pak. Jadi permainan main game itu nggak cuman anak-anak ya, itu rata sampai tua. Saya juga kena itu. Memang menyenangkan. Nah ini saya tanya dulu nih, nanti saat ada tanyaan berdua. Kira-kira antara positif negatifnya itu banyakan mana dampaknya? Udah itu dulu deh. Oh iya. Oke, bagus. Bisa dijawab? Bisa. Oke, silakan. Kalau untuk dampak positif atau negatifnya itu tergantung dari diri kitanya itu. Sebenarnya kalau kita bisa ngendalin diri itu dampak negatifnya itu cuman dikit. Cuman sih kalau saya lihat-lihat lagi sih, sebenarnya sih dampak negatifnya itu lumayan banyak dan dampak positifnya itu juga banyak. Nah, salah satu dampak positifnya itu kalau kita bisa memanfaatkan dalam bermain gamenya itu seperti untuk mencari duit. Nah, ini kan salah satu dampak positifnya. Kalau yang dampak negatifnya kan kita mau jadi rugi karena ngeluarin duit terus, karena nggak bisa memanfaatin. Jadi itu kayak jatuhnya itu kayak tergantung dari diri kitanya aja sih untuk mengendalikan dampak positif dan dampak negatifnya. Baik, itu saja jawaban dari saya. Oke, baik. Pak Mugi ya ini ya. Bagaimana? Sudah jelas atau bagaimana? Ya jelas, ada tambahan dikit sih. Jadi itu terjadi ke saya juga. Kalau saya seneng mainnya main yang online itu ya, soccer ya. Nah itu kadang ya tadi kan kalau Bagus kan katanya wah bisa menghilangkan itu, emang bisa awalnya, tapi justru kadang di belakang tuh nambah emosi, apalagi kalau malam ya, kalau pas malam kita kan iseng, kalau pas lagi santai gitu. Kalau online tuh sering dapatnya orang luar, Malaysia sering saya dapat itu. Nah itu kan saling ejek, ngacungin tangan, kalau kalah itu bikin emosi itu. Nah itu jadi mendatangkan emosi kadang. Jadi kalau saya sih lebih apa ya, tadinya mau santai sebentar untuk ngisi ulang bentar, akhirnya kebablasan. Tahu sampai pagi nggak berasa gitu. Sebenarnya ya itu kalau untuk anak-anak ya emang itu bagus ya untuk
kalau emang yang mau cari tambahan duit, ya tapi tetap harus terkendali. Jadi harus terkendali. Jadi kalau enggak, ya bagaimanapun tugas pelajar atau anak kan tetap harus masih belajar. Jadi ketika udah seneng pinter nyari duit, nanti biasanya belajarnya terabaikan. Udah bisa nyari duit ini kan gitu. Itu sih tambahan dikit. Jadi tetap tahu waktu ya kalau bisa sih dijadwal gitu kalau jadi di schedule. Pokoknya main maksimal katakanlah sehari setengah jam atau 1 jam, udah komit ke situ. Kalau nggak seperti itu biasanya akan molor gitu, dan itu nanti akan jadi dampak lain. Bisa jadi berantem di keluarga karena apa? Orang tua akan kadang kan kesel lihat anaknya main game mulu kan gitu. Tahu-tahu minta duit buat beli kuota, apalagi yang online tuh ngabisin kuota. Ya, nanti nunggu Pak tak ganti nanti kalau udah bayaran dari hasil game itu monetize-nya gitu. Monetize nggak cair-cair gitu. Ya itu aja sih. Ya, jadi tetap harus terschedule, terus bisa terkendali. Jadi kita harus bisa mengendalikan game, jangan game yang mengendalikan kita. Intinya itu aja tambahan dikit. Oke, terima kasih. Baik, Pak. Iya, Pak. Betul. Jadi pengendalian diri lah kuncinya ya, Pak ya. Iya, betul. Ya. Oke, baik. Ada yang mau bertanya lagi? Halo, izin bertanya. Iya, Kang Rido silakan. Halo. Iya, silakan. Iya, kan tadi kan salah satu dampak negatifnya adalah kecanduan. Nah, bagaimana sih kiat atau tipsnya bagi yang sudah kecanduan biar dia itu apa istilahnya itu tidak lagi kecanduan? Gimana? Ada tipsnya nggak? Terima kasih. Ya, Pak. Baik, Saudara Bagus Jundawinata bisa langsung dijawab atau bagaimana? Bisa. Oke, silahkan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Rido. Tipsnya sih kalau menurut saya sih, kalau ini saya sekarang akhirnya sih berhasil karena saya jadi jarang main game. Nah, saya itu kayak udah komitmen main game itu secukupnya, dan orang tua saya itu kayak udah ngasih dorongan juga, kayak udah ngasih kesibukan. Nah, ini nih yang perlu nih, kita perlu cari kesibukan yang bermanfaat. Itu kalau yang udah kecanduan banget ya, kayak kesibukan seperti nyuci piring, nyapu, ngepel. Nah, itu ke salah satu kesibukan dan salah satu triknya. Dan ini juga kita harus benar-benar niat untuk menghilangkan kecanduan dalam bermain game tersebut. Seperti halnya game kan emang ada yang bikin kecanduan, ada yang bikin enggak, ada yang ini. Nah, di sini kita harus bisa memilah juga sih. Saya sih secara pribadi itu saya pernah kecanduan kayak game Mobile Legends. Itu saya benar-benar kayak kecanduan, sehingga dampak negatifnya itu banyak banget yang saya terima, seperti omelan dari orang tua, seperti malas belajar, seperti lupa waktu, lupa tidur. Nah, itu benar-benar ini. Nah, setelah itu saya berpikir, apakah hidup itu cuman bermain game doang? Terus apakah saya bisa menggunakan suatu kesempatan itu untuk mencari duit? Namun setelah saya pikir-pikir sih, saya mendingan menghilangkan kecanduan itu tersebut dengan cara rajin ibadah, atau sering sholat, atau sering berdoa, terus menjaga komitmen waktu, terus itu harus saling berikatan sih. Itu kayak seperti kita perlu melakukan sesuatu hal yang positif. Oke, baik, itu saja jawabannya. Oke, baik. Gimana Kang Rido? Apa sudah jelas atau bagaimana? Oke, terima kasih. Ya, ada komitmen sama-sama. ya intinya ya. Iya, Pak. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau belum saya yang bertanya ya. Kan tadi nyebut-nyebut RAM ya, RAM 8 GB. Kalau dibandingkan speknya itu harus
lebih banyak RAM-nya atau harus lebih tinggi spek chipsetnya atau bagaimana? Atau harus balance atau bagaimana? Eh, Oke, baik, saya akan mencoba menjawabnya. Kalau dari yang saya lihat sih, game itu kan ada yang RAM-nya dibutuhin tinggi, tapi chipsetnya itu rendah. Seperti game apa ya, yang butuh RAM-nya tinggi, tapi yang dibutuhin prosesornya itu rendah. Di game Warcraft itu kayak game PC, itu gamenya itu tahun kalau nggak salah tahun 2000-an keluarnya itu yang dibutuhin RAM-nya itu 4 atau 4 lebih itu, tapi yang dibutuhin untuk prosesor chipsetnya atau dalamnya itu sebenarnya rendah. Nah, itu juga tergantung dari gamenya. Nah, kalau untuk yang game yang tadi saya bahas tadi tuh, game Genshin Impact, itu kan game PC. Nah, itu game keluaran terbaru yang membutuhkan RAM-nya itu untuk main enaknya ya, itu 8 GB minimalnya, terus chipsetnya itu juga harus tinggi, terus VGA-nya juga, terus Intel Core i-nya kalau saya sih mau pakai Core i2 atau 3. Dah, itu saja. Baik, pertanyaan dari saya. Jawaban dari saya. Oke, kalau buat apa yang tadi VGA ya, VGA card itu yang dipakai sama saudara Bagus tuh apa? Kalau saya pakai Nvidia GeoForce. Itu yang seri berapa ya? Pokoknya seri lama, cuman dia itu untuk bermain gamenya itu masih kuat. Tetapi untuk game-game sekarang itu dia untuk menanganinya itu sudah lemah atau udah kurang kuat. Dia nih bagusnya itu untuk game tahun untuk sampai tahun 2016 itu masih kuat dan lancar, dan settingannya itu juga masih bisa tinggi. Tapi kayak untuk game yang tadi saya mainin kayak Genshin Impact itu saya menggunakan settingan low, padahal RAM saya sudah 8, tetapi dalamannya itu saya kayak rada kurang gitu. Akhirnya saya menggunakan berbagai cara dan bisa dah seperti itu sih. Oke, baik. Ada yang mau bertanya lagi? Saya persilakan. Boleh saya bertanya? Boleh saya bertanya? Ya, silakan. Apakah Bagus pernah mengalami dampak buruk dari game tersebut? Hal buruknya kayak kejadian buruk itu tentang game berkaitan dengan game. Oke, baik. Bisa langsung dijawab atau bagaimana, saudara Bagus? Bisa. Terima Oke, kasih. silakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak PK. Dampak buruk yang pernah saya alamin itu sebenarnya sih lumayan parah, soalnya saya jadi gampang sakit-sakitan dikarenakan lupa makan, saya jadi lupa mandi dikarenakan lupa waktu. Nah, ini juga nih sih, terus saya jadi lupa tugas terkadang, lalu saya juga sering diomelin oleh orang tua karena kerjaan cuma main game doang. Nah, makanya dari kejadian-kejadian itu saya mulai berpikir bahwa bermain game itu harusnya hanya secukupnya. Apalagi saya itu kan pelajar. Kalau untuk orang yang udah kerja atau mungkin ada orang kuliah beda lagi kali. Tapi kan saya pelajar, saya masih ada kerjaan seperti mengerjakan tugas, atau saya bantu orang tua saya. Nah, dari situ saya kayak mulai komitmen untuk bukan berhenti main game sih. Kalau main game kan saya masih main. Untuk berhenti menghindari dampak-dampak tersebut. Jadi saya udah mulai komitmen seperti bantu-bantu. Nah, saya seperti ngirim makanan atau ngapain gitu. Pokoknya hal-hal yang positif dah, supaya bisa menghindari dampak-dampak negatif. Nah,
pastinya sih kalau kita udah menghindari itu kan pasti ada tambahan dampak lagi. Itu sebenarnya radiasi layar itu kan juga ngaruh ke mata juga. Nah, walaupun kita nggak main game kan kadang kan kalau kita kerja itu kita suka ngeliatin layar. Nah, itu kan bisa bikin mata lelah atau cepet. Nah, itu juga salah satu dampak yang walaupun kita main hanya sebentar-bentar itu sebenarnya itu salah satu dampak negatifnya. Oke, baik itu aja jawabannya. Oke, baik. Bagaimana Saudara Vicky Dinara? Apakah sudah jelas? Jelas, makasih. Oke, sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Saya silakan. Boleh tambah dikit? Oke, Oh baik iya Pak Pak, Mungki. silakan. Jadi itu bagus banget itu, bagus itu emang ambil materinya itu tentang game ya, itu terjadi emang di sekitar kita dan kita alami gitu. Jadi tadi itu benar dampaknya. Cuman untuk tambahan dikit bahwa itu nggak cuman pelajar aja sebenarnya. Jadi yang punya komitmen kalau mau untuk batasin komitmen untuk ngontrol game itu nggak cuman pelajar. Bagus. Jadi baik mahasiswa pun atau yang udah kerja pun, ya, karena saya ngalamin, saya yang udah kerja bahkan usaha pun suka main game gitu. Itu kalau nggak bisa kontrol itu akhirnya apa? Mengganggu kerjaan pokok gitu. Ya kerjaan pokok apa? Kalau pelajar kerjaan pokok belajar, mahasiswa tetap masih ada kerjaan pokok, termasuk pekerja pun ada kerjaan pokok itu akan otomatis terganggu kalau udah eh, tercandu. Ya namanya Ya, candu benar. itu nggak bagus. Iya, Ya Pak, itu benar, Pak. keren gitu. Jadi intinya cuma tambahan itu. Jadi tidak cuma pelajar, jadi pekerja maupun mahasiswa pun tetap harus ngontrol ya. Kalau enggak ya itu. Karena saya juga ngalami pernah. Akhirnya kerjaan sebentar ini ada lagi pusing kerjaan. Nah, nyobain game dulu nih, kebablasan. Wah, karena keasikan kebablasan, ntar akhirnya apa? Emosi. Karena ya itu tadi kontrol emosi itu. Wah, dapat lawan yang kadang tengil kan gitu kan. Ya, Iya, lawan benar. main gitu. Apa main soccer itu Malaysia. Wah, dapat lawan yang tengil. Itu kadang kan bawa emosi. Nah, itu harus bisa dikontrol baik siswa, pelajar maupun baik pelajar, mahasiswa maupun pekerja. Gitu. Ya, Terutama baik. orang tua yang jantungan, jangan suka main game. Oke. Iya, Pak, benar. Terima kasih. Terima kasih, Iya. Pak. Baik Pak, ada yang mau bertanya lagi? Kalau belum, saya tanya lagi nih. Kan platform game itu atau perangkat untuk memainkan game kan bervariasi ya. Sekarang tuh yang banyak komputer, konsol seperti PlayStation atau Xbox. Lalu ada game mobile seperti ya Mobile Legends, PUBG Mobile. Nah, menurut Saudara Bagus nih, bagusan yang mana sih atau lebih enak mana di mana maininnya gitu, memainkan gamenya. Oke, baik. Saja. Nanya ya. Oh iya Bu, silakan. Oke, baik nih. Kalau menurut pendapat saya, itu sebenarnya enakan komputer. Soalnya komputer itu kan dia bisa mainin dari game PS maupun bisa mainin game PC, game HP. Nah, biasa di komputer itu aja kayak udah ada suatu program atau suatu sistem yang bisa naruh game yang dari HP itu ke PC atau yang dari PS itu ke PC. Seperti halnya saya ada game yang dari game HP itu seperti Rise of Kingdom itu kan game HP. Itu saya ubah itu jadi bisa taruh di PC atau laptop. Cuman kalau masalah cuman yang jadi ininya nih laptop sama PC. Kalau laptop itu kan sama kayak PC fungsinya. Cuman yang membedakan itu kan kalau laptop itu kan ini dia itu bisa dibawa kemana aja, bisa dibawa pokoknya enak dah, pokoknya bisa di mana aja. Nah, tapi untuk daya tahannya itu dia sebentar kalau untuk bermain game itu, jadi dia kurang bisa lama. Nah, kalau untuk komputer itu dia kekurangannya itu kurang bisa dibawa kemana-mana, terus
untuk bermain gamenya itu dia bisa tahan lama, dikarenakan biasanya di setiap komputer itu dia mempunyai cooling atau pendingin dari PC. Dan PC menurut saya sih enakan PC. Terus kalau masalah lebih enak untuk dibawa kemananya itu enakan laptop. Baik, itu saja jawaban dari saya, Hilmi Safik. Oke, baik. Ada yang mau bertanya lagi? Ibu Sugi katanya mau nanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu hanya sharing aja. Jadi kalau untuk main game biasanya bisa sampai lupa waktu, lupa sholat, lupa melakukan apapun. Ditanya juga jadi autis. Jadi mudah-mudahan yang ada di sini materinya sangat keren dan oke. Tidak melakukan hal yang seperti yang disebutkan. Untuk kelompok ini ada anabolisme, ada katabolisme. Dari biologi di hari Sabtu. Dampak negatif permainan game, hidup jadi lupa waktu. Wow. Wah, iya Bu. Iya, Bantuan yang bagus. Ibu lagi di luar. Satu lagi ya. Oh, iya. Iya Bu, terima Ya. kasih Bu. Iya, Bu. Ada feminisme, ada sarkasme, sifat menonjol yaitu cemburuan. Sifat negatif permainan game, ada yang buat kecanduan. Baik Bu, pantun yang bagus. Mungkin dari Ibu itu ya, tetap semangat. Melakukan sesi penugasan, dapat sertifikat, dapat ilmu, dapat teman, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di darat. Sekarang kan bersua di udara terus. Terima kasih ya. Iya Bu. Assalamualaikum Iya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya lagi? Atau mau menambahkan? Silakan. Saya ingin bertanya lagi, apakah boleh? Boleh, silakan. Apakah bagus punya saran game yang mungkin layak kita mainkan? Oke. Saya mempunyai saran-saran game sih, karena saya sih udah main game dari sejak dahulu, udah lama juga. Nah, game yang ringan dan yang bermanfaat itu seperti game Harvest Moon. Game itu dia seperti mengajarkan kita untuk bertani, untuk berkebun. Nah, seperti pekerjaan-pekerjaan petani, berjualan, berdagang. Nah, dan tambahan dari game itu sih, itu gamenya sih bisa nikah juga. Nah, terus ada game lagi itu game bentar. Terus ada game seperti ini game puzzle ini game kodok itu namanya apa ya? Game apa ya? Iya, game Juma. Nah, itu game yang bisa melatih ketangkasan tangan, itu sangat bermanfaat juga. Terus ada game Mahjong, itu bisa melatih otak, itu bisa mikirin ini juga. Terus game apa ya yang dulu saya sering mainin itu game. Nah, ini deh game catur. Itu kan ada game juga tuh, ada permainan juga. Nah, itu gamenya itu kayak melatih strategi, melatih otak kita, terus melatih kesabaran juga. Nah, itu salah satu dari rekomendasi game yang saya sarankan. Baik, itu saja pertanyaan. Oke, baik. Bagaimana Saudara Vicky Dinara? Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Oke, baik. Karena waktu sudah tinggal sebentar lagi akan selesai, maka saya persilakan kepada presenter untuk memberikan closing statement. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Closing statement atau kesimpulan saya pada presentasi kali ini, kita harus bisa mengatur diri untuk bermain game, sehingga dampak-dampak yang negatif itu
itu bisa berkurang. Nah, yang dampak-dampak positifnya itu bisa bertambah. Nah, jadi perlu ada komitmen dalam diri kita atau keinginan atau rasa percaya dalam diri kita itu agar tidak terjadi kecanduan dan membatasi diri dalam bermain game. Dan sebenarnya bermain game itu juga perlu karena itu juga merupakan suatu hiburan, namun perlu dijaga juga untuk pengontrolan emosinya. Nah, baik itu saja closing statement dari saya. Oke, baik. Berarti inti dari ketika bermain game itu harus mengendalikan diri ya untuk tidak Ya, benar. berlebihan, tidak over gitu ya. Oke, baik, saya rasa cukup. Waktu juga sudah makin lama, jadi saya kembalikan kepada host. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada tambahan dari Bapak Ibu instruktur? Halo VK. Ya, Pak. Silakan Bapak untuk Halo. tambahan. Halo. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kali wabarakatuh. ini berbicara tentang games, yang memang games ini juga terjadi ya. Anak-anak Bapak juga senang sekali tuh main game. Nah, dari sini berarti kan mendapatkan inspirasi nih. Berarti memang harus ada step-step ya bagaimana caranya agar anak-anak khususnya pelajar agar tidak terlalu kecanduan bermain game. Tadi sudah ada dari istilahnya pelaku gitu ya, dari pelaku ini kan Bagus Jona kan sebagai istilahnya yang sudah mengalami. Iya, Jadi Pak, sudah benar, saya tahu sudah mengalami. ternyata memang dampak negatif. Ya, jadi dampak negatifnya ternyata kan luar biasa ya. Kalau memang kita tidak bisa memanage waktu. Oke, secara overall bagus sekali dan menginspirasi gitu ya. Jadi nanti segera diupload ke YouTube dan nanti di-share ke sebanyak-banyak orang sehingga nanti orang-orang yang memang saat ini sedang kecanduan tuh juga memiliki apa ya istilahnya, oh iya ternyata games itu tidak terlalu baik jika kita terlalu berlebihan. Kalau untuk dari segi yang lain, mungkin ini saja dari yang presensi ya. Ternyata masih ada part yang seperti opsi belum selesai, itu tolong dihapus aja. Itu Iya, aja sih Pak. dari Bapak. Terima Iya, kasih. Pak. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya, apakah ada tambahan dari Bu Sugi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau dari Ibu Sugi, secara keseluruhannya sudah bagus, baik sekali. Selanjutnya, memang kalau main game itu untuk di penanganan Ibu juga pernah sampai berhenti sekolah hanya karena game dari orang tuanya itu semua perlengkapannya itu diambil karena lupa makan, lupa mandi, lupa sholat, segala macamnya lupa, jadi dia autis. Jadi mudah-mudahan materi ini membuat tumbuh kesadaran agar untuk game kalau bisa dihindari. Jangankan itu, anak aja sekarang bisa merajuk untuk tidak bersapa dengan orang tua, yang penting dia dapat game. Jadi kan nilai-nilai etika sudah hilang semua. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Overall semuanya bagus. Presensi tadi ada opsi yang kosong, tapi mudah-mudahan bisa diperbaiki. Selebihnya TOP-BGT top banget. Alhamdulillah. Mungkin dari Ibu cukup sekian. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Ikan sepat, ikan lele, ikan bagus. Makin cepat, tidak bertele-tele, makin bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih atas kehadirannya para peserta. Jangan lupa untuk mengisi absensinya. Kalau sudah, boleh segera boleh keluar dari. Baik.
Terima kasih. Ya. Makasih. Pak Rido dalam perjalanan juga tuh ya. Iya. Oke, ini link presensinya yang ngisi baru 4 orang. Bagi yang lupa itu sudah di-share ya di kolom chat. Ibu udah ngisi anak? Sudah Bu, alhamdulillah sudah Bu. Iya. Kalau udah selesai Ibu pamit ya. Ada sesi lagi di grup yang sama tapi sesinya beda 20 menit. Oh iya Bu. Pamit Mas ya. Iya Bu. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima Sukses kasih, Bu. selalu. Iya Ayo, Bu. Pak Mas Rido, juga saya izin pamit juga. ya. Aku pamit. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih juga Pak Ridho.